heritage atau dengan kata lain dinamakan sebagai cagar budaya. Ketika kita mendengar kata cagar budaya ini, kita pasti akan terlintas itu adalah bangunan-bangunan tua dengan segala sejarahnya. Secara luas sebenarnya cagar ini artinya sebuah heritage itu tidak hanya sekedar sebuah cagar budaya, bisa juga berupa kawasan taman nasional yang bisa kita contohkan dari beberapa negara. Seringkali kita mencermati yang namanya heritage itu fokus pada bangunan tua dengan segala pernak-perniknya, warna dari bangunan itu, bentuk bangunan, struktur, kemudian bagaimana jalan-jalan antar gedung-gedung dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang menarik gitu untuk dicermati, untuk dipelajari kembali, atau bahkan mungkin ya sebagai media refreshing untuk jalan-jalan, menikmati, berfoto bersama dan seterusnya. Pemerintah pun sebenarnya ketika harus merestorasi atau melakukan penyelamatan terhadap bangunan-bangunan heritage ini, ada kecenderungan pemerintah lebih mudah menghitungnya, berapa biaya yang dibutuhkan, mau dijadikan seperti apa, dan seterusnya. Ada hal yang sebenarnya di sisi heritage ini yang sebenarnya menarik untuk digali, yang namanya intangible heritage. Atau ketika kita coba untuk cermati kembali, ini bisa dikaitkan dengan intangible cultural heritage. Cagar budaya yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang itu bersifat abstrak, gitu, tidak dapat disentuh. Yang itu sebenarnya menjadi sebuah pemahaman sejarah, menjadi sebuah pengetahuan baru, menjadi sebuah pembelajaran gitu. Yang barangkali bagi generasi kita dan generasi berikutnya menjadi sesuatu yang menarik. Banyak hal yang sebenarnya bisa digali dari intangible heritage ataupun intangible cultural heritage ini. Seperti bahasa. Saya pikir bahasa-bahasa ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, yang nanti bisa kita gali lebih luas lagi. Kemudian ritual, musik yang mereka perdengarkan, yang mereka cipta, kemudian ada juga seperti bagaimana tarian-tarian ya yang mereka ciptakan, yang itu ternyata sebenarnya bisa punya nilai-nilai sejarah gitu. Sebagai contoh misalnya, kenapa para penari-penari tertentu yang seharusnya itu dilakukan oleh perempuan, tetapi diganti figurnya sebagai penari laki-laki. Itu biasanya ada sejarah yang melatar belakangi itu, dan kita sebenarnya bisa menangkap itu. Tradisi lisan dan seterusnya, kemudian seni pertunjukan, kemudian praktek-praktek sosial, yang termasuk sebenarnya ini juga sebagai bagaimana praktek-praktek masyarakat di dalam mengelola sumber daya alam gitu yang mereka punya. Yang ini semua menjadi sesuatu yang menarik gitu untuk digali kembali, termasuk keahlian craftsmanship. Bagaimana para pendahulu kita, mereka punya kemampuan-kemampuan seperti itu. Jadi sebagai contoh sederhana,
bagaimana craftsmanship ini, keahlian pembuat sesuatu produk itu mampu memberikan warna, mampu memberikan nilai terhadap lingkungannya. Kita punya salah satu peninggalan sejarah secara physically itu adalah batik. Tetapi sebenarnya yang menarik didalami di sini sebenarnya adalah bukan sekedar seperti apa batik itu, kemudian apa ragamnya. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah bagaimana proses batik itu tercipta, bagaimana mereka mengolahnya, bagaimana para orang yang berkeahlian sebagai craftsmanship ini itu mampu membuat gagasan dasar, kemudian bagaimana mereka mencantingnya, kemudian mereka membuat alat cap, kemudian mewarnai sampai dengan batik itu jadi. Saya pikir ini menjadi menarik untuk digali, kemudian ini bisa menjadi sebuah narasi sekaligus storytelling gitu ya di dalam destinasi-destinasi wisata berbasis cagar budaya, sehingga orang tidak hanya sekedar datang ke destinasi itu lantas jalan-jalan, tetapi mereka mendapat pengalaman berharga. Mereka memperoleh spirit, mereka memperoleh motivasi. Ternyata di sini ada sejarah yang menarik. Bagaimana pendahulu-pendahulu dengan kreativitasnya, dengan inovasinya, tapi dengan keterbatasan-keterbatasan mampu menciptakan sebuah karya besar. Jika kita cermati bagaimana praktek dan pengetahuan tata kelola alam dan semesta yang itu merupakan bagian dari intangible cultural heritage di masyarakat kita gitu ya, masyarakat Indonesia. Coba kita telusur dari relief-relief yang ada di candi. Yang pertama adalah di Candi Borobudur. Ternyata ada relief yang menggambarkan bagaimana ada orang-orang yang sedang menumbuk daun kalpataru, di mana daun kalpataru ini digunakan untuk pengobatan di masa itu. Kalpataru identik dengan pemaknaan sebagai sebuah pengharapan, sebuah kebijakan yang barangkali kalau kita pengen mencari tanaman ini ada di mana sekarang ini. Tanaman ini masih ada di Puro Mangkunegaran, Solo. Nah, ketika kita cermati bahwa Candi Borobudur konon ada di abad 8 atau 9, yang artinya adalah bahwa di masa itu masyarakat Jawa Dwipa pada waktu itu sudah mengenal praktek-praktek tata kelola alam semesta, bagaimana memanfaatkan tanaman-tanaman untuk pengobatan. Yang ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, yang ternyata ketika relief Candi Borobudur ini dikonfirmasi dengan beberapa candi lainnya seperti Candi Prambanan, kemudian beberapa candi yang ada di Jawa Timur, itu juga menunjukkan relief tentang bagaimana proses pengobatan. Yang salah satunya adalah bagaimana penggunaan bahan-bahan dari semesta, dari alam, dijadikan sebagai bahan pengobatan. Ketika kita bicara
cagar budaya yang ada di Semarang, Kota Lama Semarang, alangkah menariknya ketika ada beberapa space atau beberapa ruang atau bangunan kecil lah yang ada di Kota Lama Semarang ini menjadi sebuah alat narasi menceritakan bagaimana keahlian masyarakat masa lalu di dalam praktek tata kelola terhadap alam dan semesta ini. Kalau dilanjutkan lagi, ternyata sebenarnya ada hal yang menarik yang berkaitan dengan Jawa Dwipa, dengan Semarang, yakni adalah keberadaan berdirinya beberapa perusahaan jamu. Memang di Semarang ada jamu Nyonya Menir, kemudian ada museumnya yang berada di Semarang Timur. Tetapi saya pikir ini tidak menjadi sebuah yang tidak tepat gitu ya, atau ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diangkat. Bagaimana sejarah sederhana tentang jamu ini sebagai sebuah bentuk manifestasi pemahaman masyarakat terhadap tata kelola alam dan semesta itu. Kalau kita lihat sejarahnya, Jamu Jago berdiri di 1916, kemudian diikuti oleh Nyonya Menir, kemudian ada Jamu Leo di 1945. Saya pikir legenda sejarah ini itu menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, di mana pada waktu itu pemanfaatan jamu-jamu ini ternyata justru bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, tetapi VOC, orang-orang Belanda, pada waktu itu juga mengalami kesulitan untuk memperoleh obat-obat untuk menjaga kesehatannya. Dan ternyata mereka juga memanfaatkan keberadaan jamu ini. Yang menarik di sini, kalau kita kaitkan dengan sekarang ini adalah bagaimana kita kembali kepada alam, bagaimana kita mencermati kembali sesuatu yang sifatnya alami, itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Bahasa menjadi salah satu bagian dari intangible cultural heritage. Dengan bahasalah sebenarnya ada pesan-pesan yang jauh lebih bermakna karena ada sesuatu yang disampaikan. Apakah itu dalam bentuk bahasa tulis ataupun bahasa lisan. Dan bahasa lisan pun nanti akan banyak ragamnya. Di kota-kota tua, bahasa ini menjadi sesuatu alat penyampai informasi. Kita ambil contoh misalnya apa yang terjadi di kota Bandung di Jalan Asia Afrika, di mana pada salah satu sudut jalannya tertulis, dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi, oleh Pidi Baik. Tulisan ini sebenarnya memberi inspirasi bagi orang yang datang ke sana, membaca itu. Kemudian mungkin orang ini akan berpikir gitu, bersepakat atau tidak bersepakat dengan tulisan ini. Dan barangkali juga akan jauh lebih lanjut lagi bertanya gitu, siapa Pidi Baik? Akhirnya mungkin orang akan mencarinya itu gitu. Pidi Baik adalah seorang sastrawan dari Bandung dan seterusnya dan seterusnya.
Contoh yang lain, dalam beberapa tahun terakhir ini di Jogja ada semacam tulisan besar yang itu menjadi latar belakang orang berfoto. Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Ini barangkali juga akan membawa orang pada pikiran-pikiran tertentu. Benar nggak sih sebenarnya kata ini, kalimat ini, dan seterusnya. Sangarso Dalem, Raja Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat menyampaikan gitu, ketika menyampaikan pesan-pesan berkaitan dengan pengelolaan dan menghadapi situasi pandemi ini dengan semangat filosofi Jawa juga. Engarso mengatakan, saya membacanya, filosofi urip iku urup, mari bersama-sama mencapai tataran hidup hamemayu hayuning bawono melalui laku ambrasto durhangkoro, melalui titian batin mengasah mingising budi dan memasuk malaning budi. Hal-hal inilah yang sebenarnya barangkali jauh dengan sesuatu yang acap kali didengarkan oleh anak-anak muda, yang barangkali anak-anak muda akhirnya pengen mencoba untuk apa sih itu, gitu ya. Pada konteks yang lain, ketika kita di Malioboro, ketika kita di Jogja, ada salah satu pertukuan batik yang mereka juga mencoba untuk bagaimana bahasa lisan atau bahasa tulis itu memberi kesan tersendiri bagi wisatawan. Di salah satu bagian dekat pintu masuknya tertulis gitu ya. Tulisan ini jadi tulisan yang saya pikir jadi tidak serius, tapi orang mungkin akan terkesan gitu ya. Ojo dumeh, kip sumeh, urip mung mampir guyu. Penggunaan kata-kata Jawa pada konteks ini menjadi orang bertanya gitu, apa sih makna di balik kalimat ini? Ya. Kalau kita pergi ke Solo, kita datang ke Pasar Gede, itu juga ada semacam ikon gitu ya, yang itu banyak tertulis di sudut-sudut Pasar Gede Solo. Pasare resik, rezekine apik. Ini juga menjadi sesuatu yang sebenarnya itu sebuah pesan, tetapi di mana pesan itu ternyata punya nilai, dan nilai itu ternyata diakui bersama dan dilakukan bersama. Pesan-pesan inilah yang sebenarnya perlu untuk diketemukan lagi, dieksplorasi lagi. Barangkali ada kata-kata atau kalimat tertentu yang itu mungkin sederhana gitu, kalimat-kalimat yang barangkali yang itu jadi kalimat sederhana tapi ngena di hati gitu ya. Seperti misalnya tresno iku kadang kaya criping telo, iso ajur nek ora ngati-ati lenggowo. Cinta itu seperti keripik ketela, bisa hancur bila tidak hati-hati cara membawanya. Solo Post, sebuah koran di Jawa Tengah, itu secara rutin juga mencoba untuk mengeksplorasi kembali gitu, falsafah, nilai-nilai Jawa, dan seterusnya. Salah satunya misalnya tertulis tentang gemis titi, nastiti, ati-ati, yang diikuti dengan apa maknanya, kemudian apa penjelasannya dalam konteks bahasa Indonesia. Saya pikir ini tidak hanya konteks bahasa Jawa ya, yang sebenarnya juga bisa diangkat tingkatan di bahasa Jawa. Itu ada ngoko, ada madyo, ada kromo, yang itu bisa menjadi bahasa-bahasa tulis kembali
yang itu berada ditempel jadi poster atau jadi papan-papan di misalnya di kota tua atau kota lama. Dan barangkali ini tidak hanya di Jawa gitu, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, ketika mengangkat bahasa-bahasa lokal, kemudian ada nilai-nilai tertentu yang dimana nilai-nilai ini ternyata punya makna, yang ternyata itu bisa mengantarkan spirit, itu bisa mengantarkan motivasi, dan itu bisa memberikan nilai-nilai kehidupan. Yang itu barangkali akan memberikan sebuah pengalaman yang berharga bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Di dalam keahlian craftsmanship yang ada di intangible cultural heritage, itu adalah keterampilan atau kemampuan seseorang atau sekelompok orang pada cara-cara membuat sesuatu, di mana karya ini bisa berupa karya-karya kriya misalnya, bagaimana seni ukir, seni pahat, kemudian pertukangan, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan sebenarnya ini juga berkaitan dengan craftsmanship di bidang resep-resep masakan kuno. Yang ini sebenarnya kalau kita gali, kita coba buka kembali, banyak ragam makanan tradisional yang itu ternyata sudah memiliki sejarah beratus-ratus tahun yang lalu. Sebagai salah satu contohnya adalah bagaimana sebenarnya keberadaan gudeg Jogja, di mana ini cukup sampai dengan saat ini cukup dikenal di Jogja dan Surakarta. Sejarah dari keberadaan gudeg ini sebenarnya sangat menarik gitu untuk dirunut kembali ceritanya. Kalau kita coba sekilas melihat sejarah dari gudeg ini, sebenarnya gudeg ini berkembang di daerah Klaten yang ini, di mana di dalam sejarahnya ternyata gudeg ini bukan dari buah nangka muda, tetapi dari manggar. Perkembangan sejarah itulah yang sebenarnya menarik untuk digali kembali. Kemudian banyak hal yang berkaitan dengan craftsmanship di bidang kuliner ini untuk diidentifikasi lebih dalam. Seperti bagaimana proses membuatnya, alat-alat yang dibutuhkan apa saja, bagaimana proses perapiannya, memasaknya, mengolahnya, tahap demi tahap dan detailnya. Termasuk bumbu-bumbu yang digunakan. Yang mana bisa jadi ada semacam transformasi penggunaan bumbu-bumbu itu yang dulunya kaya dengan rempah-rempah, tetapi mengikuti modernitas ini menjadi perkembangan-perkembangan yang menarik. Paling tidak sebenarnya kita tidak mencoba untuk menyajikan sesuatu semuanya secara original, tetapi paling tidak kita bisa memberikan gambaran bagaimana resep masakan di masa lalu dan resep-resep masakan jenis tersebut atau gudeg tersebut di masa kini. Penyajian pun itu tentunya mungkin juga menarik gitu untuk diungkap, menemukan bagaimana, kapan, di mana, untuk siapa makanan-makanan itu dibuat, dan bagaimana makanan itu disajikan dengan apiknya. Gambaran craftsmanship dunia kuliner ini juga menjadi sebuah daya tarik untuk dieksplorasi yang akhirnya bisa menjadi sebuah kekuatan dari intangible cultural heritage. Lantas pada tahap berikutnya, sebenarnya yang
perlu kita pikirkan adalah bagaimana sebenarnya mencoba merancang, mengkaitkan antara tangible cultural heritage dengan intangible cultural heritage. Mencoba mengkombinasikan cagar budaya kultural nyata atau physically dengan sesuatu yang sifatnya abstrak atau intangible. Ini menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya, menjadi bahan diskusi bersama, di mana sebuah perjalanan wisata tangible heritage itu menjadi sebuah perjalanan yang lebih punya nilai. Ada sesuatu yang lebih dipelajari, ada sesuatu yang lebih dipahami. Untuk menjadi hal itu sebenarnya Kementerian Pariwisata pun mencoba memberikan semacam guidance gitu ya, bagaimana pedoman wisata tematik berbasis budaya ini. Yang saya pikir ketika kita mencoba melihat hal yang kita diskusikan tadi, itu ada dua hal ya, tahapan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Di mana dua hal ini terdiri dari pada level makro dan pada level mikro. Yang pertama di level makro adalah perancangan skenario. Sehingga storytelling-nya, tuturan ceritanya, dan storyline-nya atau alur ceritanya menjadi jelas. Yang kedua adalah mengidentifikasi juga tangible cultural heritage-nya yang dikombinasi dengan intangible cultural heritage. Sehingga dua hal ini menjadi sebuah runtutan cerita yang menarik dari satu destinasi ke destinasi lainnya. Yang ini nanti akan menjadi sebuah itinerary, sebuah rundown aktivitas wisata budaya ini. Saya pikir ini juga tidak lepas kaitannya dengan identifikasi komponen daya tarik lainnya, seperti daya tarik alam yang ada di sekitar itu. Sehingga nantinya pada level makro ini akan terbangun yang namanya cultural route, menyusun jalur budaya yang akan dikunjungi wisatawan itu dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga ketemu menjadi sebuah runtutan 5 destinasi, 3 destinasi, dan seterusnya. Nah, pada level mikro, sama halnya seperti yang tadi, adalah menyusun storytelling dan storyline pada masing-masing destinasi itu. Mengkombinasi apa yang tangible di situ, misalnya di situ ada sebuah pabrik batik, bagaimana itu dikaitkan dengan alur kisah proses pembuatan batik, mulai dari ngecap, mulai dari nyanting, sampai dengan batik itu jadi. Kemudian bagaimana ini dikembangkan menjadi sebuah runtutan cerita yang detail. Sehingga narasi dan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan dari sebuah wisata budaya ini, wisata berbasis cagar budaya ini, akhirnya orang tidak hanya sekedar menikmati bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan bersejarah, bangunan-bangunan masa lalu, tetapi orang diajak untuk bersama-sama menemukan kearifan lokal, menemukan pembelajaran-pembelajaran yang menarik, keahlian, craftsmanship, bahasa, tari, dan unsur-unsur lainnya yang masuk di dalam
intangible cultural heritage. Bagaimana intangible ini bisa dikolaborasi dengan apik dengan tangible cultural heritage.